Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saudara-saudara, marilah kita mengikuti pelayanan renungan harian keluarga di saat ini. Di awal pelayanan ini, marilah kita mendengarkan satu pujian yang berjudul Ajarku Mengenalmu. Selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu, tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Aku ingin tinggal dalam pelataranmu. Aku ingin lebih dalam di hadiratmu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau yang boleh memberikan kesempatan kami menikmati hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Dan inilah kami semua yang rindu untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin taat dan setia di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami semakin mengenal firman-Mu, kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan di hari ini, mari kita membaca dalam 2 Tesalonika pasal 1, ayat yang ke-8. Berkata begini, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus Tuhan kita. Tema renungan di hari ini, kenallah Allah dan taati Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara,
Ada satu kalimat bijak berkata begini, jika kita kehilangan uang, kita hanya akan kehilangan materi. Jika kita kehilangan emas, kita hanya akan kehilangan kemewahan. Jika kita kehilangan jabatan, kita hanya akan kehilangan popularitas. Tapi jika kita kehilangan Yesus, maka kita kehilangan segalanya. Dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 8, Rasul Paulus menyampaikan sebuah pernyataan yang mengguncang dan serius, bahwa ketika Kristus datang kembali dalam kemuliaan, Ia akan mengadakan pembalasan atas mereka yang menolak mengenal Allah dan yang tidak menaati Injil. Ayat ini menghadirkan suatu aspek teologi yang sering diabaikan dalam pewartaan di masa kini, yakni murka Allah yang kudus terhadap dosa dan pemberontakan. Paulus tidak sedang berbicara tentang balas dendam yang emosional atau tidak terkendali, tetapi tentang penghakiman ilahi yang adil dan benar, yang keluar dari karakter Allah yang suci. Saudara-saudara, pembalasan dalam bagian renungan di saat ini menunjuk pada tindakan hukuman yang legal atau sah oleh pihak yang berdaulat, yaitu Allah sendiri. Ini adalah penghakiman yang bersumber dari kasih, kekudusan, dan keadilan Allah. Karena justru Ia mengasihi kebenaran dan umatnya, maka Ia tidak bisa membiarkan dosa dan penolakan terhadap Injil terus berlangsung tanpa batas. Ayat ini juga menyingkapkan bahwa penolakan terhadap Injil bukan hanya soal intelektual atau ketidaktahuan, tetapi merupakan ketidaktaatan, yaitu perlawanan hati terhadap berita keselamatan yang ditawarkan oleh kasih karunia. Tindakan tidak menaati Injil bukan berarti sekedar tidak percaya, tetapi menunjukkan sikap memberontak terhadap otoritas Kristus sebagai Tuhan Allah. Maka tindakan dosa dalam hal ini, manusia menolak mengenal Allah bukan karena Allah tidak dapat dikenal, tetapi karena hati manusia menutup diri terhadap terang kebenaran. Roma 1 ayat 18-21. Seorang teolog bernama John Stott bahkan menyebut ini sebagai kejahatan tertinggi, yaitu menolak Allah yang sudah menyatakan dirinya secara jelas melalui Kristus. Itulah sebabnya penghakiman ini bukan hanya pantas, tetapi perlu karena ini menyangkut keadilan Allah, karena menolak Allah lewat penolakan terhadap Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan hari ini memberikan pesan firman bagi kita semua. Ada satu perenungan yang dapat kita refleksikan di saat ini. Menurut Anda, penyesalan apa yang paling besar di dalam hidup manusia? Dari berbagai macam penyesalan, ada satu yang paling bermakna, yaitu penyesalan ketika kita hidup menolak Yesus. Oleh karena itu, bagi kita semua yang mendengarkan renungan ini, siapapun kita, pekerjaan apapun kita, buatlah keputusan sekarang dan jangan tunda-tunda. Berimanlah dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus, karena Dialah sumber hidup. Iman sejati tidak pernah dapat dipisahkan dari ketaatan. Seperti matahari tidak dapat dipisahkan dari cahayanya. Jika Anda berkata memiliki iman padahal Anda tidak memiliki ketaatan, maka iman yang Anda miliki adalah iman yang palsu. Seorang teolog reform Amerika Serikat bernama Robert Charles Sproul mengatakan, menolak Injil bukan hanya tindakan bodoh, tapi juga tindakan bunuh diri spiritual yang kekal. Di akhir renungan ini, ada kalimat bijak berkata begini, orang yang menolak Injil tidak hanya sedang berjalan menuju neraka. Dia sedang berlari ke sana dengan penuh kesadaran. Jangan biarkan hidup kita tanpa Kristus, karena hidup tanpa Kristus sama saja hidup dalam kematian.
Tuhan Yesus memberkati firman ini dan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang boleh memberikan kesempatan bagi kami sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Di dalamnya kami memuji nama-Mu, bahkan juga membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini semakin memperbarui kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengenal Engkau, semakin taat dan setia di hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah firman ini menuntun kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin baik di hadapan Engkau ya Tuhan. Diberkatilah semua anggota jemaat yang mengikuti pelayanan ini. Tuhan pasti memberkati mereka bersama keluarga masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, demikian pelayanan ini. Tuhan memberkati kita semua dan keluarga masing-masing. Shalom.